Selamat pagi. Untuk pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang teknik ekstraksi. Ada enflurance atau enflorasi, ada juga teknik ekstraksi yang namanya infus dan decoct. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Oke, sudah terlihat. Ya, teknik ekstraksi, enflorasi, infus, dan juga decoct. Jadi, enflorasi itu adalah suatu teknik ekstraksi untuk mendapatkan suatu minyak atsiri. Kita akan membahas dulu dengan apa yang dimaksud dengan minyak atsiri. Yang saudara bisa lihat, pengertian minyak atsiri sendiri adalah zat berbau yang terkandung di dalam suatu tanaman. Nah, minyak atsiri ini suka dikenal dengan nama minyak terbang, minyak eteris, atau minyak esensial, atau minyak menguap. Kemudian, memiliki sifat dia mudah menguap, terus tanpa mengalami dekomposisi di mana penguapannya semakin besar seiring dengan kenaikan suhu. Misalkan pada suhu ruangan dia menguapnya secara normal. Nah, ketika semakin tinggi suhunya, dia proses untuk penguapan minyak atsiri akan lebih cepat. Rasanya sangat getir, kemudian baunya adalah biasanya wangi sesuai dengan bau dari tanaman asalnya, serta larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Umumnya minyak atsiri larut dalam alkohol encer yang konsentrasinya kurang lebih 70 derajat. Daya larutnya akan lebih kecil jika minyak atsiri tersebut mengandung fraksi terpenoid dalam jumlah yang besar. Nah, sifat minyak atsiri ini ditentukan oleh senyawa-senyawa. Ada senyawa tak jenuh, golongan terpenoid, ada juga ester, asam, dan aldehid. Komposisinya karena termasuk senyawa terpenoid, otomatis terdiri dari beberapa unsur, ada karbon, ada hidrogen, dan oksigen sebagai unsur-unsur utama. Dan unsur-unsur yang lain ada juga nitrogen dan belerang. Minyak atsiri ini mengandung resin dan lilin dalam jumlah kecil yang merupakan komponen yang tidak menguap. Dalam bidang industri, pemanfaatannya untuk pembuatan kosmetik, misalkan parfum, antiseptik, obat-obatan, flavoring agent dalam makanan minuman, kemudian pencampur rokok kretek, ada juga sebagai antiseptik, ada analgesik, ada hemolitik, antisimatik, sedatif, stimulan, dan lain sebagainya. Metode untuk penarikan metabolit sekunder di dalam minyak atsiri ada dua. Yang pertama ada secara enflorasi, yang kedua ekstraksi pelarut menguap. Ya, enflorasi atau enflorage. Pengertiannya sendiri, metode penarikan minyak atsiri yang dilekatkan pada suatu media lilin. Ada juga pengertiannya adalah metode ekstraksi menggunakan campuran lemak hewan atau lemak tumbuhan yang padat dalam menangkap minyak atsiri atau menarik minyak atsiri keluar dari bahan baku asalnya pada suhu kamar. Prinsipnya menurut Guter 1952, prinsip dari enflorasi adalah penyerapan minyak atsiri dengan lemak, kemudian diekstraksi dengan pelarut yang sesuai untuk memisahkan minyak atsiri dengan lemaknya. Jadi basis lemak hanya untuk media dalam menarik komponen dari
minyak atsiri. Kemudian lemak-lemak apa saja sih Bu yang dipakai? Ya, tapi lemak untuk saat ini mungkin lebih berbeda daripada lemak-lemak yang digunakan pada zaman-zaman lampau atau masa-masa lampau. Nah, lemak itu menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu proses eksplorasi. Kenapa? Karena akan terjadi suatu proses namanya absorpsi, penyerapan, penarikan minyak atsiri yang terdapat di dalam sampel ditarik keluar oleh lemak. Nanti lemak itu yang baru akan kita pisahkan ya untuk mendapatkan minyak atsiri yang murni. Nah, lemak yang digunakan ini harus memiliki syarat-syarat. Minimal ada 3 syarat yang harus disertakan dalam pemilihan lemak. Yang pertama, lemak harus bersih dari kontaminan, dia tidak berbau dan bebas air. Kemudian yang terakhir, tidak terlalu lunak atau lembek dan tidak juga terlalu keras. Nanti susah kan untuk narik si minyak atsirinya. Kemudian untuk alat yang digunakan, itu biasanya digunakan chassis yang terbuat dari kaca. Kemudian biasanya nanti diletakkannya secara bersusun bertingkat. Ketika nanti proses peletakan chassis harus terbebas dari sinar matahari dan udara bebas. Jika terganggu adanya matahari dan juga udara akan menyebabkan kerusakan lemak dan terganggunya proses yang pada akhirnya gagal produksi, ya, terjadi oksidasi. Ini ketiga jenis lemak yang pada zaman dulu dipakai oleh para peneliti. Yang pertama adalah lemak babi, ada lemak hewan sapi dan juga lemak kambing. Ini yang sering sekali dipakai untuk proses absorpsi yang diletakkan di atas kaca atau chassis tadi ya. Untuk zaman sekarang, mungkin kalau kita menggunakan lemak sebagai bahan absorpsi akan tampak membutuhkan banyak sekali lemak sebenarnya. Dan proses pembuatan lemak juga tidak sembarangan. Harus diperlukan beberapa proses yang agak sedikit rumit sehingga pada pemakaian untuk metode eksplorasi sekarang menggunakan yang namanya mentega. Mentega itu adalah produk padat lunak, dibuat juga dari lemak atau krim susu atau campurannya dengan atau tanpa penambahan garam NaCl. Dan bahan makanan yang diizinkan itu harus sesuai dengan SNI di tahun 95 sesuai dengan peraturan SNI. Mentega itu mengandung kurang lebih 81% lemak, 18 kadar air, dan kadar protein maksimal 1%. Lemak mentega berasal dari lemak susu hewan, di mana sebagian besar terdiri dari asam palmitat, oleat, dan stera, serta sejumlah kecil asam butirat dan asam lemak lainnya. Untuk bahan absorpsi pada metode eksplorasi yang digunakan adalah lemak putih. Lemak putih ini atau shortening atau compound fat adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu, serta umumnya berwarna putih. Dibuat dari minyak hewan, minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak biji kapas, minyak kacang kedelai, minyak kacang tanah, dan lain sebagainya. Dia mengandung 80% lemak dan 17% air. Ya, ini tadi chassis ya, yang gambar A. Jadi mentega putih tadi sebagai absorbennya dioleskan kurang lebih sekitar 0,5 cm dalam lempengan kaca. Kemudian nanti akan disusun di dalam suatu wadah atau tempat seperti oven, tapi juga bukan oven, dan ini cukup kedap udara. Dia berisi atau telah ditaburi oleh sampel, dalam hal ini bunga yang akan kita tarik metabolit sekundernya atau minyak atsirinya. Jadi kurang lebih penampakannya nanti seperti ini.
Jenis enflorasi itu ada dua macam. Ada yang enflorage panas, ada yang enflorage dingin. Untuk yang enflorasi dingin, dia merupakan ekstraksi lemak dingin. Lemak yang dari nabati atau hewani bisa nanti akan dipanaskan hingga 80 derajat Celcius. Kemudian setelah mencair, lemaknya diletakkan di atas chassis yang tadi ya, plat kaca, hingga padat kembali. Nanti baru ditaburi oleh bunga untuk didapatkan minyak asiri. Itu dari lemak yang dingin. Kalau lemak panas, kita lemak ekstraksinya kurang lebih 60 derajat, kemudian selama 30 menit, nanti baru lemak akan didinginkan dengan suhu 8-10 derajat selama 21 jam. Ya, ini beberapa jenis enflorasi yang bisa kita pakai dalam proses pembuatan atau penarikan metabolit sekunder minyak katsiri. Ya, yang sebelah kiri adalah gambar, nanti kurang lebih juga seperti ini, bisa kalian praktekkan. Ya, ini hanya beberapa contoh gambar saja proses enflorasi. Nah, metode yang digunakan bagaimana, Bu? Prosedurnya seperti apa? Jadi pertama, oleskan lemak yang kita pakai, dalam hal ini adalah lemak mentega putih, di atas permukaan bingkai kaca atau chassis atau kasis. Nah, nanti bunganya ditaburkan di atas permukaan kasis. Kemudian kasis ditutup rapat, dibiarkan pada suhu ruangan. Kasis dibuka dan sampel dikeluarkan serta diganti sampelnya ya, yang diganti bukan lemaknya, 7 hari selama 24 jam. Jadi tiap hari kalian ganti bunganya dan dilakukan kurang lebih selama 7 hari atau 1 minggu. Makanya nanti sampelnya akan sangat membutuhkan sampel dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian pengambilan chassis, setelah 7 hari, pengambilan lemak dari chassis tadi akan ditimbang beratnya. Disebut dengan pomade, bukan pomade yang buat rambut, itu beda lagi. Nanti pomade akan dilakukan pada etanol 96% dengan perbandingan yang tadi lemaknya 1:2. Misalkan pomade-nya beratnya didapat 20 gram, berarti etanolnya harus 2 kali dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dilarutkan, didinginkan di dalam freezer. Suhunya minus 15 derajat Celcius. Ya, nanti pomade akan dipisahkan dari etanol menggunakan kertas saring. Nah, hasilnya disebut dengan extract. Extract dievaporasi dengan rotary vakum atau rotary evaporator pada suhu 45 derajat Celcius dan tekanannya 560 mmHg. Nanti baru akan dihitung rendemen dan berat jenisnya. Biasanya sih kalau enflorasi minimal 1 minggu, maksimal kalau ingin mendapatkan hasil yang cukup baik itu kurang lebih selama 30 hari atau 1 bulan. Yang kedua, ada yang namanya metode ekstraksi pelarut menguap. Pengertiannya, metode ekstraksi ini menggunakan pelarut menguap untuk memisahkan minyak dari jaringan tumbuhan. Pelarut yang digunakan biasanya dalam yaitu etanol dan N-heksana. Prinsip dari metode ini, minyak katsiri dilarutkan dalam bahan dengan pelarut organik yang mudah menguap. Kemudian metodenya kurang lebih hampir sama ya, tidak begitu terlalu jauh sebenarnya. Kita akan melihat yang pertama, sampel dimasukkan dalam bejana plastik yang tertutup rapat. Kemudian yang kedua adalah perbandingan sampel dengan pelarut bersama ya 1,2 dan diaduk menggunakan overhead stirrer selama kurang lebih
4 jam. Nanti hasil ekstraksinya disaring dengan kain saring yang disebut dengan filtrat. Filtrat kembali lagi akan dievaporasi dengan rotary evaporator pada suhu 45 derajat Celcius untuk etanol dan 35 derajat Celcius untuk pelarut N-heksana pada tekanan 550 mmHg. Kemudian hasil evaporasi tadi disebut dengan konkret ya. Nah, konkret ini nanti akan kita hitung rendemen dan berat jenisnya. Ini prosedur atau metodologi penelitian untuk proses ekstraksi pelarut menguap. Kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tadi. Yang pertama, pasti akan didapatkan rendemen yang cukup banyak. Nah, kekurangannya apa, Bu? Kekurangannya adalah menyisakan limbah lemak. Lemaknya kan tidak sedikit ya. Itu akan menjadi PR buat kita nantinya. Dan karena itu dilakukan tidak bisa 1 hari, maka proses ekstraksinya begitu lama, minimal 1 minggu. Kemudian teknik yang kedua ada yang namanya teknik ekstraksi infus atau infusa. Menurut Farmakope, infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplicia hewani, tumbuhan atau nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit dan harus diaduk. Setelah itu diangkat dan dilakukan penyaringan dalam keadaan panas. Seperti kalian menggodok ya, godok pakai panci biasa. Proses pemanasan selama 15 menit ini dilakukan pada suhu 90 derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Dan bahan atau sampel yang sering digunakan menggunakan metode infus adalah bagian tumbuhan daun dan juga bunga. Khasiat sediaan herbal ini biasanya banyak mengandung minyak kaciri. Oleh karenanya pada pembuatan infus hendaknya menggunakan penutup supaya apa? Tidak cepat menguap. Menguapnya nanti uap airnya kalau kita menggunakan media air nanti ikut terbawa sama minyak kacirinya, sehingga kita tidak bisa didapatkan manfaat dari herbal yang kita mau buat menggunakan metode infus. Yang kedua namanya adalah dekok atau dekokta. Dia bedanya lebih lama ya, dia lebih lama selama 30 menit dibandingkan dengan infus. Suhunya 90 sampai hingga mendidih. Ingat ya. Kalau metode ekstraksi yang dilakukan sampai atau hingga mendidih hampir mendekati 98 sampai 100 derajat Celcius dan lebih lama dibuatnya itu pasti metode dekok. Ini seringkali muncul dalam ujian kompetensi PTK. Jadi harap diperhatikan. Nah, ini beberapa alat dan yang sering digunakan pada saat kita menggunakan teknik ekstraksi infus dekok yang sering ada di laboratorium dan gampang digunakan ya, dan gampang dicari. Seperti ini model pancinya dengan metode atau prosedur sampel dimasukkan ke dalam bejana dengan pelarut air. Kemudian panaskan di atas panas air, baik pun itu 15 menit untuk infus atau 30 menit untuk dekok atau dekokta. Kemudian aduk sesekali. Terkai atau saring selagi panas melalui atau menggunakan kail flanel yang bersih. Ya, nanti baru kalian bisa memanfaatkan air rebusan tersebut untuk produk-produk herbal. Kemudian kelebihan dan kekurangannya apa? Kita lihat ya, untuk kelebihan dari metode infus dan juga dekok, peralatannya sangat simpel, hanya menggunakan bejana tertutup. Kemudian yang kedua, biaya operasionalnya relatif amat sangat rendah dibandingkan ekstraksi yang lain. Kekurangannya apa, Bu? Nah,
Karena belum tentu juga panci tersebut kedap udara, mungkin kita menggunakan panci-panci yang ada pada umumnya dan biasa digunakan di aktivitas sehari-hari di dapur, biasanya zat dari minyak atsiri tersebut akan tertarik ke atas, gitu kan, dan sebagian lagi akan mengendap kembali apabila larutnya sudah mendingin atau lewat jenuh. Kemudian kekurangan yang kedua, tadi ya hilangnya zat-zat dari minyak atsiri yang ikut menguap bersama dengan air. Yang ketiga kekurangannya, ada beberapa zat dari sampel tersebut yang tidak tahan panas lama. Di samping itu, Simplicia yang mengandung zat-zat albumin tentunya akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat berkhasiat tersebut. Ya, ini kelebihan dan kekurangan dari teknik ekstraksi infus dan juga dekok. Apapun teknik ekstraksinya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal nanti kita melihat mengklasifikasikan sampel-sampel mana saja yang bisa menggunakan infurasi, mana yang bisa menggunakan infus dan juga dekok. Oke, ini contoh perhitungan minyak atsiri yang bisa kalian lihat. Nanti di ujian kompetensi itu ada ya perhitungan untuk mencari kadar minyak atsiri, rendemennya, kemudian beberapa jenis dan lain sebagainya. Kita akan mencari adalah persen rendemen dari minyak atsiri dari tanaman cengkeh. Ya, yang diketahui massa sampel 800 gram, warna minyaknya berwarna kuning ke orange-orenan, kemudian volumenya 16, berat piknonya 11,257 gram, dan lain sebagainya. Yang perlu kalian catat adalah apa alat yang digunakan dalam mengukur kadar minyak atsiri misalkan. Kalian harus mengingat biasanya itu menggunakan alat yang namanya piknometer. Itu beberapa tahun lalu keluar pada saat ujian kompetensi. Jadi perlu diingat ya untuk menentukan minyak kadar atsiri dari suatu sampel atau tanaman. Ya, ini jawabannya, ini perhitungannya ya, menghitung massa jenis, massa minyak, nanti akan didapatkan persen rendemen 2,278%. Kok sedikit sih Bu? Memang rata-rata untuk persentase rendemen tidak begitu banyak karena ini perhitungan untuk mendapatkan minyak murni yang kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga perhitungan untuk kadar. Tadi sudah persen rendemen. Kadarnya diketahui berat sampelnya 35, kemudian volumenya 7,1, berapa kadar minyak atsirinya, tinggal dibagi lalu dikali 100% nanti didapatkan kadar minyak atsiri ya kurang lebih 20%-an. Ya, itu saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk atensi dari seluruh mahasiswa. Kita akan kembali lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya. Silakan mahasiswa melanjutkan ke Google Classroom untuk mengerjakan soal-soal latihan. Terima kasih. Selamat pagi.